Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Aini dan di samping saya ada Kak Syifa Urahma. Beliau ini merupakan seorang penyandang tunanetra dan sekarang aktivitas beliau sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di Banda Aceh. Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi Kak Syifa Urahma ini merupakan subjek di film kami dulu Kak ya? Iya betul. Ya terakhir ketemu berarti pas syuting film. Iya betul. Oke. Jadi sebelum kita membahas bertanya-tanya lebih lanjut sama Kak Syifa, sebenarnya biar sama-sama enak nih Kak antara ini Kakak dan audiens lainnya. Sebenarnya keterbatasan yang Kakak miliki itu kami sebut dengan apa? Cacatkah atau disabilitaskah atau gimana Kak? Oke, baik. Jadi sebenarnya dulu ya sebutan untuk penyandang disabilitas itu adalah cacat, penyandang cacat gitu. Penyandang nah, cacat. cuman seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mengalami banyak perubahan tentang pengucapan yang lebih nyaman istilahnya ya didengar gitu. Karena kan cacat itu seperti mencerminkan suatu kerusakan pada benda, sedangkan manusia bukan benda seperti itu. Jadi yang dimaknai adalah itu bukan kecacatan, menjadi dirubah ke disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Nah biasanya sih kalau seperti Kak Syifa nih biasanya sering disebut sebagai disabilitas sensorik netra atau tunanetra. Iya. Berarti lebih memperhalus Kak ya? Iya dari betul, cacat lebih ke memperhalus. disabilitas. Betul, gitu ya? lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi. Iya, betul. Oke, berarti ya ini sebutnya disabilitas tunanetra ya? Iya boleh. Oke. Jadi Kak selama pandemi ini kesibukan Kakak apa aja? Ya, jadi benar-benar pandemi ini merubah segalanya ya. Yang awalnya bisa beraktivitas seperti biasa di luar rumah, kemudian bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dengan cara tatap muka. Tapi semenjak pandemi ini, akhirnya semuanya harus berubah, termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Jadi sekarang yang dulunya bisa kasih materi langsung ke siswa dituliskan dalam bentuk tulisan braille, sekarang akhirnya harus beralih ke voice note gitu, atau merekam materi-materi yang akan dipelajari terus dikirimkan ke siswa seperti itu. Jadi berarti tantangannya lebih besar kan? Iya, tantangannya pastinya lebih besar. Oke. Maaf sebelumnya nih Kak, kan Kakak nggak bisa melihat kayak gitu kan? Iya, betul. Nggak bisa melihat. Apakah Kakak satu-satunya ya guru yang ada di SDLB itu, Kakak satu-satunya guru yang penyandang disabilitas atau gimana? Jadi kalau untuk penyandang disabilitas, kita kalau bicara penyandang disabilitas itu ada banyak jenisnya ya. Jadi di sekolah itu kebetulan kami ada 4 orang penyandang disabilitas, yang 2 itu tunanetra, kakak, dan ada satu orang lagi teman kakak. Kemudian di sana ada yang disabilitas rungu juga, dan ada tunadaksa. Seperti itu. Berarti cara mengajarnya kayak kakak bilang tadi voice note ya, nggak bisa Zoom berarti ya? Nggak bisa Zoom, nggak bisa Zoom. Berarti Zoom tuh nggak menyediakan kayak kami syuting kemarin kan kakak ada nunjukin tuh cara kakak chat, cara kakak mengetahui sesuatu, kayak ada aplikasi yang kayak mana tuh Kak? Iya, jadi kakak pakai aplikasi screen reader atau aplikasi pembaca layar yang kakak instalkan di laptop, kemudian di handphone juga. Jadi aplikasi itu membacakan tampilan yang ada di layar gitu. Jadi dia merubah teks menjadi audio sehingga penyandang tunanetra tinggal mendengarkan saja gitu. Berarti khusus dirancang untuk penyandang tunanetra gitu. Betul. Jadi kalau misalnya pakai Zoom nggak bisa tuh Kak pakai sebenarnya aplikasi itu? Kalau pakai Zoom bisa, yang menjadi masalahnya adalah bukan karena keterbatasan fisik, tapi karena di pandemi ini kan kebetulan kakak ngajarnya itu siswa SD, yang mana siswa SD itu kan mereka belum punya gadget sendiri ya. Nah, jadi kita masih tergantung sama orang tuanya, masih bergantung sama keluarganya, baik itu sama orang tua ataupun sama saudaranya, kakak atau adiknya gitu. Nah jadi kan di waktu-waktu tertentu mungkin mereka punya kesibukan yang kita susah untuk menyamakan waktu gitu ya. Nah jadi mungkin itu sih yang jadi keterbatasan sehingga susah untuk menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan meeting room gitu. Oke. Nah,
Jadi sahabat Lapsah, Kak Syifa ini juga punya segudang prestasi ya. Tapi kata Kak Syifa kalau kita bahas segudang prestasi yang dimiliki udah basi Kak ya. Udah basi gitu. Tapi sekilas saja nih Kak, kan Kakak punya segudang prestasi, pernah keluar gitu kan, pernah keluar misalnya tingkat provinsi gitu. Itu pencapaian yang Kakak miliki itu sebenarnya karena apa gitu? Yang pertama pastinya karena dukungan orang tua, dukungan keluarga ya, yang sangat mendukung, yang memang benar-benar merangkul dari kakak kecil sampai saat ini, yang mereka yang mengantarkan kakak hingga kakak bisa meraih semuanya, meraih prestasi-prestasi itu gitu. Dan kakak memang diberi bimbingan terus sama keluarga, kemudian juga motivasi dari dalam diri juga gitu. Ada timbul keinginan ketika orang lain bisa, selama keterbatasan saya tidak menjadi penghalang, maka saya juga harus bisa seperti mereka. Itu sih. Berarti motivasi dalam diri kakak dan orang tua gitu ya. Iya, betul. Tentu keterbatasan yang kakak miliki itu hingga kakak mencapai banyak prestasi gitu ya. Tentu perjuangannya sangat panjang Kak ya. Pasti gitu kan. Jadi Kak, kan prestasi yang kakak miliki ini udah banyak gitu kan. Tentu dalam kakak mencapai itu semua tentu banyak tantangan gitu. Bulian gitu. Pasti. Gimana tuh cara kakak menanggapi bulian itu sehingga kakak bisa kuat gitu? Mungkin bisa bagi tips untuk teman-teman tunanetra yang lain. Kakak hanya menjadikan bulian itu sebagai sebagai dorongan, sebagai suatu hal yang membuat kakak merasa kakak harus membuktikan ke mereka bahwa apa yang mereka pikirkan tentang kakak itu salah gitu. Jadi dengan cara kakak memberikan mereka pembuktian sehingga pelan-pelan bully-bully itu hilang gitu. Jadi kakak rasa nggak perlu dilawan, nggak perlu dijawab dengan apapun ya, tapi cukup memberi satu bukti. Gitu. Iya betul. Karena kan kalau kita mau kalau kita mau memikirkan kemudian kita mau mempermasalahkan, maka nggak akan selesai. Buat gitu. Stres diri sendiri ya. Hanya saja hanya mereka membuat kita semakin terhambat gitu ya. Jadi ya sudah, cuekin saja. Berarti kakak jadikan bulian itu sebagai motivasi untuk diri kakak untuk melangkah lebih ini lagi ya. Iya pastinya. Jadi Kak, kalau misalnya nih disabilitas itu, kalau kayak kakak tunanetra kan, kayak ini lihat aktivitas kakak tadi, kakak bisa ke mana gitu. Itu sebenarnya tunanetra tuh emang betul-betul nggak bisa lihat atau ada apa gitu? Nampak sedikit atau gimana? Jadi tunanetra itu, kita kembali ke pengertian tunanetra ya. Tunanetra itu yang berarti seseorang yang mengalami kehilangan penglihatan sebagian ataupun total gitu ya. Jadi tunanetra itu tergolong, kalau dari Amerika mereka mendefinisikan tunanetra itu, menggolongkan tunanetra itu menjadi 3 gitu. Yang pertama yaitu totally blind, yang memang mereka tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali, jadi benar-benar hitam gitu ya. Nah kemudian ada light perception, yaitu dia cuma bisa membandingkan, oh ini terang, ini gelap. Jadi dia cuma bisa cahaya ya, cuma bisa membandingkan cahaya gitu. Jadi kalau misalnya lampu nyala sama mati, cuma itu aja, sebatas itu. Kemudian yang satu lagi itu ada low vision. Low vision itu seperti artinya ya lemah penglihatan. Dia masih bisa melihat dan tapi jarak pandangnya itu tidak sejauh mata normal gitu. Nah jadi biasa teman-teman yang low vision ini mereka masih bisa beraktivitas dengan menggunakan alat bantu. Misalnya membaca, itu memang ada alat khusus ya, kayak kaca pembesar gitu untuk low vision. Tapi nanti diukur dulu sejauh mana jarak pandangnya dia. Kemudian baru dicocokkan dengan si kaca pembesar tadi gitu. Jadi ketika dia baca buku, walaupun tidak menggunakan braille, dia tetap bisa menggunakan buku biasa ya, buku bacaan biasa untuk membaca dengan menggunakan si kaca pembesar tadi gitu. Jadi kalau kakak termasuk tunanetra apa Kak? Kalau kakak termasuk low vision, karena untuk tulisan kakak masih bisa baca, tapi ukuran sekitar 72
dan ditebalkan gitu. Ditebalkan. Kalau lebih kecil dari itu, kemudian tulisannya hanya tipis, itu udah nggak kebaca. Kalau kayak di buku itu biasanya kelihatannya cuma kayak garis-garis kecil aja gitu, jadi nggak kebentuk gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, pas kakak kuliah gimana tuh kak? Berarti kakak kemana-mana dianterin dok? Gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang kemandirian ya, kemandirian tunanetra itu sebenarnya nggak diragukan gitu. Banyak teman-teman kami yang bisa bepergian sendiri, tidak hanya di daerah mereka, tapi mereka bisa keluar dengan menggunakan transportasi udara, bahkan sampai ada yang pergi ke luar negeri sendirian tanpa ada pendampingan. Tapi kalau kakak kemana-mana didampingi? Masih kebetulan kakak karena alhamdulillah orang tua juga masih sehat, kemudian banyak kesempatan juga untuk selalu mendampingi. Alhamdulillah kakak selalu ditemani dengan ibu gitu. Tapi di kesempatan-kesempatan tertentu yang mungkin misalnya ibunya kakak lagi nggak bisa nemenin, kayak dulu waktu kuliah ya kakak jauh ya, LDRan sama ibu ya. Jadi ibu di Loksmawe, kakak di Banda Aceh. Jadi dulu ke kampusnya bareng teman. Oh, bareng teman gitu. Iya. Kalau sekarang apa yang membuat kemudian orang tua kakak atau mama kakak tuh memilih untuk nggak melepaskan kakak sendiri kayak gitu? Sedangkan kakak bilang tadi rada-rada nampak gitu. Apa yang membuat orang tua kakak melakukan itu? Kalau kakak rasa sih mungkin karena keamanan ya. Akses. Yang pertama sekali yang harus kita akui bahwa aksesibilitas fasilitas umum, fasilitas publik yang ada di kota kita sekarang ini kurang mendukung untuk disabilitas, terutama tunanetra. Buktinya aja kita punya guidance block di pinggiran jalan ya, biasanya di atas trotoar, tapi sayangnya tidak digunakan dengan baik. Jadi banyak yang menggelar lapak untuk berjualan di atas guidance block itu. Ada juga yang meletakkan tong sampah. Kemudian ada juga yang memarkirkan kendaraan motornya di situ gitu. Jadi ya kita bisa bayangkan ya gimana jika ada seorang tunanetra yang sedang berjalan mengikuti si guidance block ini di atas trotoar, kemudian ada si halangan-halangan tadi gitu. Pastinya kan dia akan kesulitan ya gitu. Itu karena mereka nggak tahu atau karena mereka nggak ada kesadaran dalam diri mereka sendiri? Dua kemungkinan. Yang pertama mereka tahu itu fungsinya apa. Yang kedua, jika mereka tidak tahu berarti kita masih kurang untuk mensosialisasikan ini gunanya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Dan ya satu lagi adalah tahu tapi nggak mau tahu. Gitu. Itu dibuat pada dasarnya kan untuk menyamakan hak gitu kan. Jadi setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan itu gitu kan. Iya, betul. Tidak hanya dalam pendidikan tapi dalam mengakses fasilitas publik pun semua orang punya hak. Gitu. Nah kak, jadi kakak bilang tadi kemandirian orang tunanetra itu nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Kalau misalnya menurut kakak nih, disabilitas umum gitu, misalnya pengguna kursi roda atau yang memang secara umumnya betul-betul nggak bisa bangun misalnya, itu kalau misalnya sekarang kan COVID kan, kalau misalnya kena COVID kayak mana tuh kemandirian mereka gitu? Tapi pastinya itu ada jalannya ya, gitu. Jadi setidak mampunya mereka untuk mengakses apapun gitu, tapi biasanya mereka pasti punya cara untuk kemandirian mereka dalam mengurusi diri mereka sendiri, gitu. Jadi kakak rasa nggak ada bedanya ya dengan teman-teman lainnya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa minta bantuan dari orang-orang sekitar gitu, mungkin gitu. Tapi kan kalau misalnya isolasi mandiri itu betul-betul nggak bisa ini kan, nggak bisa ketemu sama orang lain gitu. Berarti mereka punya cara masing-masing. Ya, jadi setiap orang kayak yang tunanetra, yang pastinya setiap disabilitas itu punya cara masing-masing mereka untuk bertahan, untuk mengurusi diri mereka sendiri gitu. Dengan cara yang berbeda-beda ya, karena kita nggak bisa samakan. Karena kan disabilitas itu ada banyak dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Gitu sih. Jadi kakak rasa itu nggak menjadi satu penghalang selagi mereka memang masih bisa. Nah sahabat Lapsa, jadi sampai di sini dulu
bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau kakak sampaikan nggak untuk teman-teman disabilitas di luar sana gitu? Ya, jadi yang pengen saya sampaikan adalah ketika kalian menjadikan suatu keterbatasan itu sebagai batas, maka dunia pun akan membatasi semua keinginan kalian. Tapi ketika kalian menjadikan keterbatasan kalian itu tanpa batas, maka dunia pun pasti akan membukakan jalannya dan akan menyambut kalian dengan hangat pula. Oke, luar biasa gitu ya. Berarti jangan jadikan sebagai batasan untuk diri sendiri gitu ya. Tetaplah semangat gitu ya. Betul. Oke, nah sekian dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Nur Aini dan Kak Syifa Urahma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.